Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Niken di pelajaran kimia. Oke, kita masuk ke pertemuan keempat. PROS, hukum perbandingan tetap. Pada pertemuan 1 kita telah membahas teori phlogiston, yang kemudian phlogiston ini dibantah oleh percobaan Priestley. Kemudian akhirnya Lavoisier menjawab percobaan Priestley tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertemuan keempat tentang hukum perbandingan tetap oleh PROS. Pada tahun 1799. Sebelumnya, silahkan teman-teman siapkan buku dan pulpen. PROS. Tahun 1799, tepat 20 tahun setelah percobaan Lavoisier, Joseph Louis PROS, ilmuwan Prancis, melakukan percobaan dengan berbagai perbandingan massa unsur. Dia mereaksikan hidrogen dan oksigen pada berbagai perbandingan massa. Apa yang terjadi? Mari kita lihat hasil percobaan PROS. Di sini pada percobaan yang pertama, PROS mereaksikan 1 gram hidrogen dengan 8 gram oksigen. Dihasilkan 9 gram air dan sisa zat yang tidak bereaksi adalah 0. Berarti perbandingan hidrogennya 1, oksigennya 8, dan airnya adalah 9. Kemudian PROS lanjut pada percobaan kedua. Dia mereaksikan 2 gram hidrogen dengan 8 gram oksigen menghasilkan 9 gram air dan sisanya ada 1 gram hidrogen. Artinya apabila sisa hidrogen ini dikurangi, maka jumlah hidrogen yang bereaksi pada percobaan 2 tetap 1 gram hidrogen, 8 gram oksigen, dan 9 gram air. Maka bisa dilihat bahwa pada percobaan 1 dan 2, perbandingan hidrogen dan oksigen adalah 1:8. Kemudian kita lihat di sini untuk percobaan 3. PROS mereaksikan 2 gram hidrogen dengan 16 gram oksigen. Dihasilkan airnya 18 gram. Maka kalau kita perkecil, hidrogennya 2 gram, oksigennya 16 gram, airnya 18 gram, diperkecil menjadi 1:8:9. Sama seperti perbandingan pada nomor 1, tetap perbandingannya. Dia coba lagi pada percobaan keempat. 2 gram hidrogen ditambah 18 gram oksigen menghasilkan airnya tetap 18 gram. Berarti kalau kita lihat di sini ada sisa 2 gram oksigen. Berarti sebenarnya oksigen yang terpakai dalam reaksi 18 gram dikurangi 2 gram, yaitu sebesar 16 gram. Maka perbandingan reaksinya berarti 2 gram hidrogen, 16 gram oksigen, dan 18 gram air, sehingga perbandingannya jika kita perkecil tetap seperti perbandingan pada percobaan nomor 1. 1 gram hidrogen banding 8 gram oksigen banding 9 gram air. Maka di sini PROS menyatakan bahwa setiap senyawa tersusun dari unsur-unsur dengan komposisi tertentu dengan perbandingan yang tetap. Latihan 1. Di sini ada 3 kali percobaan. Pada percobaan pertama, 1 gram hidrogen bereaksi dengan oksigen 8 gram menghasilkan air 9 gram. Pada percobaan kedua direaksikan 2 gram hidrogen dengan 8 gram oksigen menghasilkan 9 gram air dan sisanya 1 gram hidrogen. Nah, pada pertanyaan 3 ada 2 gram hidrogen bereaksi dengan 10 gram oksigen. Belum diketahui air dan apakah ada sisa ataukah tidak. Jadi silakan diperhatikan percobaan nomor 3-nya. Pertama, tentukan perbandingan unsur hidrogen dengan oksigennya. Kedua, tentukan reaksi pembatasnya. Ketiga, tentukan massa hidrogen dan oksigen yang bereaksi dan massa air yang dihasilkan. Dan apakah ada zat sisanya? Oke. Berarti ada 3 komponen untuk menyelesaikannya ya. Yang pertama, cari perbandingan unsur. Yang kedua, tentukan reaksi pembatasnya. Dan yang ketiga adalah tentukan massa unsur dan senyawanya. Mari kita bahas penjelasannya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Untuk jawab pertanyaan pertama,
hal paling mudah kalian perhatikan, percobaan yang menghasilkan sisanya 0. Di sini ada hidrogennya 1 gram, oksigennya 8 gram. Maka dapat kita ketahui bahwa perbandingan hidrogen dan oksigen adalah 1:8. Cukup jelas? Oke. Maka pertanyaan nomor 1 dengan mudah bisa kita jawab. Kita lanjut ya. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara menentukan reaksi pembatasnya? Reaksi pembatas adalah reaksi yang habis duluan. Jadi tadi ada hidrogen, ada oksigen. Ketika dua zat ini bergabung, dua unsur ini bergabung dan bereaksi, manakah yang habis duluan? Secara alamiah, suatu reaksi kimia akan berhenti apabila salah satu reaksi habis. Maksudnya apa? Bisa oksigen duluan yang habis atau hidrogen duluan yang habis. Atau kedua reaksi tepat habis, maksudnya hidrogen dan oksigen sama-sama habis. Tidak ada reaksi kimia yang kedua-duanya bersisa. Misalnya hidrogennya sisa atau oksigennya sisa. Nah, kita perhatikan soal nomor 3 tadi. Hidrogennya ada 2 gram, oksigennya ada 10 gram. Dan perbandingan hidrogen dan oksigen sudah diketahui 1:8. Maka caranya kita tentukan dulu nilai perbandingannya. Unsur hidrogen ada 2 gram, sementara perbandingan hidrogennya adalah 1. Maka kita bagi 2 gram dibagi 1 gram. Jawabannya 2. Unsur oksigen, di soal unsur oksigennya 10 gram. Kita bagi dengan perbandingannya, di situ perbandingannya adalah 8 gram. Maka 10 gram kita bagi dengan 8 gram. Hasilnya adalah 1,25. Setelah dua unsur ini kita tentukan, kita lihat mana yang paling kecil, 2 ataukah 1,25. Nah, di sini adalah 1,25. Reaksi pembatas bisa kita tentukan adalah unsur oksigen. Kenapa? Karena di sini dia memiliki nilai perbandingan yang paling kecil, sehingga ketika bereaksi dia akan terlebih dahulu habis di dalam reaksi. Sehingga jawaban nomor 2 bisa kita jawab bahwa reaksi pembatasnya adalah unsur oksigen. Lalu pertanyaan nomor 3, cara menentukan massa unsur dan senyawa. Tadi reaksi pembatas adalah unsur oksigen dengan nilai perbandingan adalah 1,25. Sehingga kebutuhan unsur hidrogen 1,25 dikali perbandingannya. Tadi kan 1:8, masih ingat? Nah, jadi 1,25 dikali 1 sama dengan 1,25 gram. Unsur oksigen adalah 1,25 dikali 8 gram, sama dengan 10 gram. Jumlah massa air berarti adalah 1,25 unsur hidrogen ditambah dengan 10 gram, yaitu 11,25 gram. Sehingga unsur sisanya, yaitu hidrogen, ada sebesar 2 gram dikurangi 1,25 gram, yaitu 0,75 gram. Maka dapat kita jawab juga, berarti di sini disimpulkan hidrogen yang bereaksi adalah 1,25 gram, oksigennya 10 gram, air yang dihasilkannya adalah 11,25 dan sisa hidrogennya adalah 0,75 gram. Oh iya, cara termudah juga untuk menentukan massa zat, kita bisa tahu tadi perbandingan hidrogen dengan oksigen adalah 1:8. Dan perbandingan air berarti total 9. Sehingga kita bisa langsung mengalihkan 9 dikali 1,25 sama dengan 11,25 gram. Oke, di sini ada latihan 2. Silahkan videonya mungkin bisa kalian pause nanti setelah ada soalnya. Lalu silahkan kalian kerjakan dahulu latihan ini dengan cara yang sebelumnya. Atau jika kalian sudah belajar dengan guru sebelumnya dan punya cara yang lebih mudah, silahkan saja. Perhatikan percobaan 3 di sini. Ada 4 gram hidrogen dengan 35 gram oksigen. Pertanyaannya, berapakah massa air yang terbentuk? Adakah zat sisa dan berapakah massanya? Silakan dijawab.
Oke, ini adalah jawaban untuk soal latihan 2. Untuk caranya sama seperti yang telah Ibu jabarkan pada cara menjawab soal latihan 1. Jadi, apakah kesimpulan hukum pros atau yang dikenal dengan hukum perbandingan tetap? Bahwa setiap senyawa tersusun dari unsur-unsur dengan komposisi tertentu dengan perbandingan yang tetap. Pemahaman konsep. Seperti biasa untuk pemahaman konsep, kerjakan langsung di buku tanpa mengulang video. Untuk setiap nomor berikan nilai 100 jika jawaban Ananda benar dan 0 jika salah atau tidak sempurna. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana bunyi hukum perbandingan tetap pros? Yang kedua, belerang dapat bereaksi membentuk oksida belerang dengan perbandingan massa belerang dan oksigen 2:3. Jika direaksikan 8 gram belerang dengan 9 gram oksigen, pertanyaan nomor 1, A. Berapa massa belerang oksida yang terbentuk? Dan B. Adakah zat sisa? Berapakah massanya? Untuk menjawab nomor 2, kerjakan seperti pada latihan pertama. Videonya bisa Ananda pause, lalu bisa Ananda nanti lihat jawabannya pada slide selanjutnya. Mari kita cek jawabannya. Silakan Ananda cek, lalu Ananda cross check jawabannya. Apakah nilai Ananda 200 benar semua, ataukah nilai Ananda masih salah dan belum sempurna. Mau ulang video atau siap kuis online? Kita ketemu lagi di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.